Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Efrata Lydia Matilda Pakilaran dari program studi S1 Farmasi Universitas Megarizky Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan beberapa materi dari mata kuliah Wawasan Ilmu Farmasi. Materi pertama, farmasi. Definisi farmasi. Farmasi dalam bahasa Yunani disebut pharmakon, yang berarti racun atau obat. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik formulasi obat, identifikasi, kombinasi, analisis, dan standarisasi atau pembakuan obat serta pengobatan, termasuk pula sifat-sifat obat dan distribusinya serta penggunaannya yang aman. Selanjutnya, sejarah farmasi. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangannya zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman, Frederick menyadari dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decretus Silices. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal. Sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian ialah sama. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Mulanya, ilmu pengobatan dimiliki oleh orang tertentu secara turun-temurun oleh keluarganya. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Sekolah tinggi farmasi yang pertama didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821. Setelah itu, mulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculannya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas di universitas. Adapun ilmuwan-ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan kefarmasian. Yang pertama, Hippocrates. Pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Beliau adalah dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Beliau disebut sebagai Bapak Ilmu Kedokteran. Yang kedua, Dioscorides. Pada tahun abad 1 setelah Masehi. Beliau adalah seorang ahli botani Yunani yang merupakan orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Yang ketiga, Galen, pada tahun 130 Masehi sampai dengan 300 Masehi. Beliau adalah seorang dokter dan ahli farmasi dari Yunani. Yang keempat, Philippus Aureolus. Beliau adalah seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya Paracelsus. Sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi, menyiapkan bahan obat spesifik dan memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal. Selanjutnya, makna dari logo farmasi, yaitu lambangnya mangkuk yang dililit ular. Mangkuk itu milik Hygieia, yakni seorang anak dari Asclepius, dewa pengobatan dan penyembuhan dalam mitologi Yunani. Dan Hygieia adalah dewi kesehatan, kebersihan, dan sanitasi. Sedangkan ular dari Epidaurus, yaitu nama kota, merupakan staf dari Asclepius yang sering dilambangkan sedang minum dari mangkuk
atau gelas tersebut sebagai simbol penyembuhan. Sistem pendidikan di sekolah farmasi terdiri atas 4 tahap atau strata. Yang pertama, sarjana atau strata 1 atau S1 yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar sarjana farmasi atau S-Farm. Yang kedua, profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar APT. Yang ketiga, magister atau strata 2 atau S2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar Magister Science. Yang keempat, program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Yang kedua, obat. Definisi obat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/Per/Angka Romawi 10/1993 mengatakan obat adalah sediaan atau paduan-paduan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki secara fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Selanjutnya, penggunaan obat. Penggunaan obat harus secara rasional. Apa yang dimaksud dengan penggunaan obat secara rasional? Menurut WHO, penggunaan obat secara rasional apabila pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinisnya dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan, dalam periode waktu yang sesuai, dan dengan biaya yang terjangkau oleh dirinya dan kebanyakan masyarakat. Penggunaan obat sendiri juga dilandasi oleh beberapa indikator lainnya. Indikator tersebut berupa tepat diagnosis, tepat pemilihan obat, tepat indikasi, tepat pasien, tepat dosis, tepat cara dan lama pemberian, tepat harga, tepat informasi, dan waspada terhadap efek samping obat. Selanjutnya, penggolongan obat. Penggolongan obat terdiri atas 3. Yang pertama, obat bebas, yaitu dapat dibeli bebas tanpa resep dokter dan dapat dibeli di apotik dan toko obat berizin. Kemasannya berbentuk lingkaran hijau dan dengan garis tepi berwarna hitam. Yang kedua, obat bebas terbatas, yaitu obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun harus memperhatikan obat pada kemasan. Kemasannya berbentuk lingkaran berwarna biru, garis tepi berwarna hitam. Dan yang ketiga, obat keras, termasuk juga psikotropika. Untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan dapat dibeli di apotik dan di rumah sakit. Kemasannya simbol K di dalam lingkaran berwarna merah. Selanjutnya, beberapa istilah obat. Yang pertama, obat tradisional, yaitu obat jadi atau obat berbungkus yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mineral. Yang kedua, obat jadi. Obat jadi yaitu dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, dan suppositoria. Yang ketiga, obat paten, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Yang keempat, obat baru, obat yang terdiri atau berisi suatu zat baik sebagai bagian yang berkhasiat ataupun yang tak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, bahan pembantu, atau vehikulum. Yang kelima, obat esensial, yaitu obat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yang meliputi diagnosa, profilaksi terapi, dan rehabilitasi. Yang keenam, obat generik berlogo, yaitu obat esensial yang tercantum dalam daftar obat esensial nasional dan mutunya terjamin, diproduksi sesuai dengan persyaratan cara pembuatan obat yang baik. Yang terakhir, obat wajib apotik, yaitu obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotik. Yang ketiga, resep. Definisi resep. Resep merupakan permintaan tertulis seorang dokter, dokter gigi,
dokter hewan kepada apoteker pengelola apotik untuk menyiapkan, membuat atau meracik, serta menyerahkan obat kepada pasien. Selanjutnya, pembagian resep. Tanggal dan tempat ditulisnya resep, aturan pakai dari obat yang tertulis, paraf atau tanda tangan dokter yang menulis resep, tanda buka penulisan resep dengan huruf R besar garis miring, nama obat, jumlah, dan cara membuatnya. Selanjutnya, beberapa istilah resep. Ada banyak istilah resep, tapi dalam video ini saya akan memberikan 3 istilah resep. Yang pertama, B.I.D. Bacanya bis in die, yang artinya 2 kali sehari. Yang kedua, B.I.N. Bacanya bis in noctus, yang artinya 2 kali semalam. Dan yang ketiga, camp, yang bacanya comsitus, artinya dioleskan. Itulah hasil materi yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.